Ya, selamat datang lagi di video gue. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cara belanja di Alibaba. Video ini merupakan video bagian keempat. Kita akan membahas tentang metode pengiriman. Buat teman-teman yang belum tonton video sebelumnya, bisa langsung tonton aja. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita langsung mulai aja. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dulu agar lebih afdol. Jadi untuk metode pengiriman ini ada dua cara. Yang pertama adalah cara sendiri tanpa menggunakan forwarder, dan yang kedua adalah dengan menggunakan forwarder. Nah, kita bahas dulu untuk cara yang pertama, yaitu tanpa menggunakan forwarder. Oke, di sini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman ketahui. Di sini gue juga akan menjelaskan berdasarkan pengalaman pribadi, dan di sini gue hanya menjelaskan untuk impor perorangan ya. Terus di sini gue juga akan menggunakan ketentuan yang berlaku saat video ini dibuat. Jadi kalau misalnya di kemudian hari ada ketentuan yang berubah, teman-teman bisa langsung cek informasinya sendiri. Oke, jadi kalau untuk perorangan ini maksimal ordernya adalah $1.500. Jadi total dari harga barang plus ongkos kirim dan asuransi ini maksimal $1.500 Amerika Serikat. Terus yang kedua adalah barang yang diimpor bukan barang lartas. Jadi apa itu lartas? Nah, lartas adalah larangan dan atau pembatasan. Jadi ada beberapa barang yang dilarang dan atau dibatasi. Nah, kalau dibatasi itu artinya kita butuh perizinan. Nah, contoh barang yang dilarang itu barang bekas. Jadi teman-teman sebaiknya atau jangan pernah untuk membeli barang atau order barang bekas dari Alibaba, karena barang tersebut adalah barang yang dilarang. Nah, pertanyaannya adalah kalau barang lain gimana? Nah, kalau barang lain kita harus cek dulu apakah barang tersebut lartas atau tidak. Nah, cara ceknya adalah teman-teman tanyakan ke supplier tentang HS code barang yang ingin teman-teman beli. Lalu teman-teman masukkan HS code tersebut ke situs intr.insw.go.id. Nah, nanti di situs tersebut akan muncul informasi apakah barang dengan HS code sekian itu lartas atau tidak. Oke, sekarang kita akan bahas tentang proses pengirimannya. Nah, untuk impor perorangan atau order barang dari Alibaba untuk perorangan, biasanya kita menggunakan metode door to door. Nah, untuk menggunakan metode door to door, kita akan menggunakan ekspedisi. Nah, jadi kita akan memberikan nama, alamat, dan juga kontak kita ke supplier supaya supplier bisa mengirimkan barang atau pesanan kita ke alamat yang kita kasih. Nah, sekarang contoh ekspedisinya apa saja? Contoh ekspedisinya itu bisa DHL, FedEx, atau UPS. Nah, setelah kita menyepakati kita mau pakai ekspedisi yang mana, maka supplier akan mengirimkan barang tersebut ke rumah kita lewat ekspedisi yang kita sepakati. Lalu ekspedisi akan mengirim barang tersebut ke Indonesia. Lalu di Indonesia akan ada proses custom clearance di Bea Cukai. Nah, nanti setelah proses tersebut selesai, ekspedisi akan menghubungi kita dan menagihkan pembayaran untuk pajak dan biaya tambahan lainnya yang dikenakan oleh ekspedisi. Nah, nanti setelah kita melakukan pembayaran, maka ekspedisi akan mengantarkan barang kita ke rumah kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira besar pajaknya berapa ya? Nah, untuk perhitungan pajak, di sini kita bisa lihat atau menggunakan ilustrasi yang ada di Twitter Bea Cukai, yaitu @bravo_beacukai. Nah, contohnya di sini ada ilustrasi untuk CN dengan nilai lebih dari 3 sampai dengan $1.500 untuk barang selain tas, koper, alas kaki, sepatu, tekstil, garment. Nah, contoh barangnya adalah harganya $30, lalu ongkos kirimnya $18, asuransinya $2, kurs pajaknya $1 sama dengan 13.000, maka nilai pabeannya adalah 650.000, bea masuknya 49.000,
nilai impornya adalah 699.000, pajak pertambahan nilainya adalah 70.000, lalu untuk PPh-nya tidak dipungut, maka total yang harus dibayar adalah 49.000 ditambah 70.000 sama dengan 119.000. Nah, untuk informasi lebih lanjut atau ilustrasi lainnya tentang perhitungan pajak, teman-teman bisa langsung hubungi Bea Cukai saja atau mengunjungi media sosialnya. Oke, jadi untuk cara pengiriman sendiri tanpa menggunakan forwarder adalah seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas untuk cara pengiriman menggunakan forwarder. Oke, sekarang kita akan bahas tentang forwarder. Nah, jadi forwarder adalah jasa pengiriman yang biasanya juga membantu pengurusan pajak, kepabeanan, dan sebagainya. Jadi biasanya kalau kita sudah pakai forwarder, kita tidak perlu lagi memikirkan tentang pajak karena sudah diurus dan dibayarkan oleh forwarder. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari forwarder? Nah, teman-teman tinggal buka Google aja, cari aja forwarder Cina Indonesia atau forwarder Alibaba atau macam-macam lah keywordnya. Nah, teman-teman di situ akan dapat banyak forwarder. Nah, teman-teman bisa bandingin aja sendiri kira-kira mana ya forwarder yang amanah dan terpercaya. Nah, terus untuk harga ongkos kirim atau harga jasa forwardernya itu berbeda-beda tergantung dari forwardernya, kemudian dari metode pengirimannya, apakah lewat laut atau lewat udara, terus volume atau berat kirimannya berapa, dan lain-lain. Nah, jadi untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung konsultasi atau tanya langsung ke forwarder yang teman-teman pilih. Nah, untuk menggunakan forwarder biasanya ada beberapa istilah yang perlu teman-teman ketahui. Nah, yang pertama adalah invoice atau pro forma invoice atau PI. Nah, jadi invoice ini adalah dokumen yang menyatakan jenis barang, jumlah barang, dan harganya. Nah, jadi sebenarnya invoice ini kayak nota pembelian atau kayak struk. Nah, biasanya forwarder meminta dokumen invoice ini supaya bisa mengurus barang kita. Nah, kita tinggal minta ke supplier untuk membuatkan invoice ini dan kita teruskan invoice tersebut ke forwarder. Nah, yang kedua ada yang namanya packing list atau PL. Nah, packing list ini adalah dokumen yang menyatakan jumlah, berat, volume packing barang box yang dikirim. Nah, jadi contohnya misalnya kita beli barang case iPhone 10, kita beli 200 pieces. Nah, 200 pieces itu di packing jadi 2 karton atau 2 kardus. Nah, masing-masing kardus isinya 100 piece. Terus ukuran masing-masing kardusnya 50 cm x 50 cm x 50 cm. Lalu berat masing-masing kardusnya 50 kilo. Terus kita juga misalnya beli case iPhone 6, kita beli 50 piece, berarti total kardusnya ada 1. Terus di sini masing-masing kardus itu isinya 50 piece. Terus volume atau dimensi kardusnya adalah 25 cm x 25 cm x 25 cm. Terus berat kardus dengan barangnya itu 25 kilo. Nah, biasanya forwarder juga akan meminta packing list ini. Nah, teman-teman tinggal minta ke supplier untuk dibuatkan packing list. Nanti packing list tersebut kita kirimkan ke forwarder. Nah, terus yang berikutnya ada yang namanya marking code. Nah, jadi marking code adalah kode yang ditempelkan pada setiap box untuk menandakan siapa pemilik box tersebut. Nah, jadi contohnya ketika kita akan menggunakan forwarder, biasanya forwarder akan memberikan kita sebuah marking code. Contoh marking code-nya misalnya ABC _123 Steven. Nah, nanti forwarder akan meminta supaya kita memberitahu supplier bahwa setiap box barang kita harus ditulis kode marking tersebut. Nah, jadi kita tinggal bilang ke supplier, tolong untuk setiap box ditempelkan atau ditulis
kode marking ABC garis miring 123 garis miring Steven di setiap boxnya. Nah, jadi marking code ini berguna untuk forwarder untuk tahu barang ini nih punya siapa gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pengiriman menggunakan forwarder. Nah, karena kita menggunakan forwarder, kita itu tidak memberikan nama dan alamat kita dan kontak kita ke supplier langsung, tapi kita memberikan alamat dan kontak gudang forwarder di China supaya supplier bisa mengirimkan barang pesanan kita ke gudang forwarder yang ada di Cina. Nah, nanti setelah supplier mengirimkan barang ke gudang forwarder di Cina, forwarder akan mengirimkan barangnya ke Indonesia melalui metode yang dipilih, misalnya lewat laut atau lewat udara, dan akan sampai di gudang forwarder di Indonesia. Nah, baru setelah sampai di Indonesia, barang tersebut akan dikirimkan ke rumah kita dari gudang forwarder. Nah, jadi untuk informasi lebih lanjutnya tentang proses pengiriman ini bisa juga langsung dikonsultasikan dengan forwarder teman-teman. Oke, sekian aja untuk pembahasan tentang metode pengiriman. Semoga bermanfaat. Nah, untuk video berikutnya kita akan membahas tentang langkah terakhir, yaitu tentang cara pembayaran ke supplier di Alibaba. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.